Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah di hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan penghormatan khususnya untuk Bapak Dr. Adam Rukyat selaku pimpinan Maestro. Yang selanjutnya yang terhormat Bapak Teguh Yuwono selaku pembimbing PKM, dan teman-teman yang saya hormati yang tidak saya bisa sebutkan satu-satu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya Asep Saifullah sebagai MC di sini izinkan untuk memaparkan susunan acara di sore hari ini. Pertama pembukaan, kedua sambutan Ketua PKM oleh Bapak Mario Saskara atau Saudara Mario Saskara. Selanjutnya sambutan dari pimpinan Maestro oleh Bapak Dr. Adam Rukyat. Selanjutnya penyampaian materi oleh Bapak Teguh Yuwono selaku pembina PKM. Selanjutnya penyerahan cenderamata dari Unpam ke Maestro oleh Bapak Dola Saudara Regi, dan pemberian sertifikat dari Maestro ke mahasiswa Unpam diwakili oleh Saudara Pia. Dan acara yang terakhir penutup sekaligus ramah tamah dan hiburan. Untuk mempersingkat waktu, pertama sambutan dari Ketua PKM oleh Saudara Mario Saskara. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, swastiastu, namo buddhaya. Yang pertama-tama yang terhormat Bapak Ketua Umum Yayasan Maestro, Bapak Dr. Adam Rukyat, dan pengurus dari Yayasan Maestro. Yang terhormat Bapak Teguh Yuwono selaku pembina PKM kelompok 13. Saya Mario Saskara. Pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adam Rukyat beserta tim pengurus Yayasan Maestro yang sudah mempersilahkan kami, sudah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk bisa menyelenggarakan kegiatan dari Universitas Pamulang dengan judul tema Membudayakan Jiwa Sosial dalam Kehidupan Bermasyarakat. Saya Mario Saskara, ketua dari kelompok 13. Aktivitas dan kegiatan saya adalah saya mahasiswa semester 8 dari program studi manajemen Universitas Pamulang, konsentrasinya pemasaran. Dan ada Mas Regi Andika, sama kita satu kelas. Mas Regi ini juga semester 8. Mas Regi yang sama? Oh ya. Terus ini ada Mbak Pia semester 8. Ada Mbak Ardina semester 8 juga. Ada Mas Asep semester 8 juga. Saya sendiri selain aktif sebagai mahasiswa, saya itu juga sebagai seorang musisi, yang artinya ini mungkin merupakan suatu hal yang sering sekali ditanyakan kepada masyarakat gitu ya. Kalau anak band itu image-nya selalu negatif, berandalan, tidak teredukasi. Alasan saya juga banyak ditanya kenapa saya kuliah lagi, saya sekolah lagi, bahkan ingin kalau bisa sampai S2, S3. Alasannya itu karena menurut saya pendidikan itu penting, dan di era globalisasi seperti sekarang, apalagi sekarang semuanya sudah terbuka ya, persaingan global itu udah tidak peduli lagi mana yang buatan dalam negeri, mana yang buatan luar negeri, semua sama bisa masuk. Nah itu salah satu alasan saya kenapa saya butuh upgrade dari bidang pendidikan, supaya kita masyarakat atau bangsa Indonesia ini paling tidak itu bisa bersaing di market, khususnya market internasional secara global. Dan pendidikan itu sangat penting sekali, karena akan kelihatan bedanya mana orang yang berpendidikan dan mana orang yang tidak well educated. Itu ibaratnya seperti mesin motor, mana yang 150 cc, mana yang 250 cc, kira-kira begitu Pak. Nah di samping itu tadi juga kita
satu kelompok ini kita satu kelas semuanya, dan kebetulan Bapak Teguh ini adalah dosen pembimbing saya untuk skripsi di 2021. Insya Allah akhir bulan inilah kita bisa memperoleh gelar sarjana yang menjadi impian kita semua di sini. Nah, di samping itu juga tema acaranya ini kan membudayakan jiwa sosial dalam kehidupan bermasyarakat, ya kan? Seperti yang kita tahu memang banyak sekali di Indonesia, khususnya kalau kita bicara dalam ruang lingkup area Tangerang Selatan ini kan banyak sekali memang krisis sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang mungkin nanti materinya akan disampaikan oleh Bapak Teguh Yuwono selaku pembina dari kelompok 13 ini. Dan mungkin itu aja untuk mempersingkat waktu juga, kita akan langsung kembalikan ke MC. Selanjutnya sambutan dari pimpinan Maestro Bapak Dr. Andes Adam Rukyat. Dokter ya, bukan dokter Anda. Dr. Adam Rukyat, kami persilakan. Ya, terima kasih Sam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, saya senang sekali adik-adik bisa datang ke sini ya. Terima kasih Pak Teguh dan adik-adik sini dari Maestro dibawa daripada sholat, mudah-mudahan bisa ke sini untuk kita ini juga memperkenalkan ke adik-adik mahasiswa. Jadi bukannya ada yang terima kasih, kami yang berterima kasih juga karena kami juga sangat mendorong biar sesegera mungkin nanti bisa menjadi S1. Amin. Kalau udah S1 kan jadi S2, S3 ya, seperti itu ya. Ini ada teman saya yang baru hadir, ini ada Andi, terus apa lagi? Nah, ini juga ada Kak Aji, Aji penuh. Ada juga masih ada kopi dari Palestina. Adik-adik sekalian, kalau PKM itu memang wajib, memang harus kita laksanakan dengan sesungguhnya. Ya, karena ini namanya apa? PKM 5 orang, berarti kan lebih baiknya dialog kan gitu ya. Jadi kalau misalnya saya ngomong, nanti mau nanya aja langsung. Paling lambat saya, paling lambat, paling lama 15 menit paling lama. Diukur aja, dilihat. Iya. Kalau temanya membudayakan sosial dalam kehidupan masyarakat, masyarakat berbangsa dan berbeda. Iya, bermasyarakat dulu karena dirinya di masyarakat. Terima kasih Pak Guru dan teman-teman. Saya juga senang sekali nih dihadiri oleh Mario nih. Wah, sama Pak. Iya, sebab saya penggemar Krispati. Waduh, luar biasa. Gitu. Terima kasih Pak. Jadi aneh juga ya, Kris aja bisa menjadi patih gitu. Itu ada filosofinya itu. Nah, itu yang harus dijelasin. Iya. Kalau saya hanya bisa menjelaskan maestro. Maestro itu singkatan. M-nya masyarakat, A-nya aman, E-nya empati, S-nya sehat sejahtera, T-nya terampil, R-nya religius, O-nya optimis. Tahun 2012 sebenarnya itu nama RT, karena saya jadi ketua RT. Di ceplokan RT itu stempel ada angka 2012, jadi 2012 itu RT yang ke 2012. Dan RT yang paling aneh sebab kakaknya ada 123 kakaknya, tapi pengurusnya ada 83. Iya, karena saya suratin semua. Kalau tidak mau jadi pengurus, jadi berarti mau diurus. Kalau mau diurus berarti orang mati. Makanya mereka jadi urus. Terus ada rakernya juga di hotelnya di Cipai karena punya teman nggak bayar. Terus ada logo Barcelonanya itu. Kenapa tuh Pak? Barcelona itu filosofinya tinggi. Iya, bapaknya dicules nih. Sekarang kan Barcelona lagi turun Pak ya manajemennya. Titik di atas itu ISG. Nah, ISG apa? Ada 3 kan? Apa? Artinya harus semuanya harus ada apa
Gak kayak bimbingan skripsi tuh Pak ya? Betul. Ini bagus banget di temanya membudidayakan atau Membudidayakan. pendidikan. Nah ini budidayakan. Apa sih bedanya antara budidaya dengan membudidayakan? Siapa yang tahu? Kalau budidaya itu kan kayak kita semacam memproduksi atau memperbanyak gitu. Kalau budaya itu kan habit, kebiasaan. Terus, ayo. Membudidayakan kalau bahasa Inggrisnya itu cultivate bisa menanam, bisa Ya, bisa mengembangbiakan. mengembangbiakan Iya ya, kan? lebih tepatnya. Nah, tapi kalau dilihat dari hadis Rasulullah itu membudidayakan itu sebenarnya bisa ke manusia gitu. Mas Haji mau nggak dibudidayakan? Emangnya lele? Padahal sebenarnya Rasulullah katanya ada budi, ada daya. Kalau ingin berdaya maka harus berbudi, gitu. Orang yang berbudi pasti berdaya. Makanya Rasulullah diutus ke dunia itu untuk budi pekerti. Artinya istri utang 5 maka 5 akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti supaya dia berdaya. Oleh karena itu, kalau membudayakan bahasa Inggrisnya apa? Culture. Develop. Nah, mengembangkan. Karena mengembangkan itu sebenarnya yang dilakukan oleh peneguh. Membina dulu, ada 3 tahapan. Membina dulu, setelah membina mengembangkan, setelah mengembangkan memberdayakan. Memberdayakan bukan sendiri-sendiri. Membina, mengembangkan, memberdayakan. Itu membudayakan. Ternyata sampai hari ini membudayakan itu ternyata punya jiwa ya, jiwanya jiwa sosial kemasyarakatan. Sosial itu berarti kemasyarakatan. Tapi yang jelas di jiwa kita, di kita semua ini jelas harus memiliki jiwa sosial. Artinya jiwa untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Kok mengabdikan diri kepada masyarakat bukan mengabdikan diri kepada Allah? Untuk mengabdikan diri kepada Tuhan, kepada Allah, maka kita harus mulai mengabdikan diri kepada masyarakat. Dengan begitu, akhirnya kita mendapatkan pahala. Itulah karena kita cinta kepada Allah. Gitu. Jadi sesingkatnya gini aja. Untuk tema ini, saya hanya bisa bercerita begini. Saya itu sering membaca buku-buku tasawuf. Ahli tasawuf di Mesir ada satu orang namanya Syekh Junun Al-Misri. Pernah dengar? Syekh Junun Al-Misri. Syekh Junun orang Mesir. Itu banyak muridnya. Salah seorang murid bertanya ke Syekh Junun, Syekh Junun, saya ingin menjadi orang istimewa. Gitu. Ingin jadi orang istimewa. Istimewa menurut kamu apa? Dia jawab lagi, istimewa menurut saya begini, Syekh Junun. Di sebelah kanan kampung saya itu ada orang istimewa. Loh, apa keistimewaannya? Hebat banget, Syekh Junun. Dia ternyata bisa berjalan di atas air. Kata Syekh Junun, itu nggak istimewa. Itu lihat bebek bisa berjalan di atas air. Enggak, itu nggak istimewa. Oh, tapi di sebelah kiri kampung saya ada lagi yang istimewa. Apa keistimewaannya? Ternyata dia bisa terbang. Kata Syekh Junun, itu juga enggak istimewa. Coba lihat lalat terbang, lalat terbangnya dari tai ke tai, nggak istimewa. Jadi kalau begitu orang istimewa apa Syekh Junun? Nah ini Syekh Junun, pura-puranya saya Junun, makanya duduknya di sini bukan sombong, saya nggak bisa duduk. Jadi kalau duduk harus melonjor, supaya tidak melonjor, takutnya di depan saya merasa dihina, mendingan di atas aja duduk. Syekh Junun bilang, mau nggak dengar? Apa itu orang istimewa? Syekh Junun bilang gini, betul nggak? Nah, Syekh Junun bilang gini, orang istimewa itu adalah kalau ingin istimewa, optimalkan hidup dan kehidupanmu agar berguna bagi masyarakat. Optimalkan hidup dan kehidupan kita. Maksudnya apa? Yunas tanpa baik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, kalau Mario mah udah menjalankan itu.
bermanfaat banget. Saya terasa terhibur gitu. Saya pengen cepet-cepet pengen denger aja. Gitu Mario. Jadi bangga banget kepada anak-anak muda yang kreatif, yang apa begitu ya. Jadi setelah dari sini mudah-mudahan adik-adik juga kreatif seperti Mario, terus semuanya jangan bermusik semua, nggak apa-apa, sesuai dengan multiple intelligence. Intelligence kita di mana dia cocoknya, kita menyesuaikan dengan diri sendiri gitu. Jadi sekali lagi saya sangat senang, mudah-mudahan apa yang disampaikan di sini oleh Pak Teguh semua kita dengar, bermanfaat nantinya setelah pulang dari sini. Itu bukan sekarang. When you are nothing here, you will be something there. Kalau Anda tidak berguna di sini, ya di sini mah tidak berguna lah, cuma peserta-peserta aja. You will be something there. Engkau akan berguna dimanapun kita berada. Artinya selain di tempat ini, di sini mah jadi pendengar, jadi diskusi di sini. Pulang dari sini dinantikan oleh masyarakat dan sekalian. Pasti ada nanti bakalan berceramah kan kepada masyarakat. Gitu. Bisa menceritakan tentang seks di dalam itu dari sono silakan aja gitu. Ya. Jadi saya mau berpesan setelah dari sini itu tidak boleh diam tapi harus bergerak. Kita tentu tentang apa namanya tentang ikan salmon yang terus bergerak karena ada ikan hiu di situ. Karena kalau tidak bergerak ikan salmon akan mati. Supaya bergerak taruh hiunya. Hiu kecil terus berlari-lari, ini terus bergerak. Kalau bergerak itu harus terus-menerus berjuang itu. Nah, terus berjuang itu kalau misalnya kita diam saja itu dalam satu titik itu. Ini mana Rahman bawah lagi ada ujian, ada ujian. Nah tuh anak suruh ke sini. Nah dia ngomong tadi Mas Yal ini dia ketua LPK yang maestro apa jadi apa tadi saya mau ngomong? Artinya tidak boleh diam tapi terus berjuang. Karena apa? Karena kita harus memberdayakan diri sendiri. Itu supaya apa? Supaya maju terus. Jangan diam pada satu titik. Punya pacar si titik, nungguin si titik aja di situ. Padahal si titik belum tentu lewat ke situ. Nah ini nggak ada juga dia. Jadi terus bergerak, terus berusaha ya. Yang menentukan hasilnya adalah Tuhan. Nah, itu. Jangan pesimis, harus optimis kayak maestro. Makanya saya akhiri, berhenti berarti mati, mundur berarti hancur. Lebih baik kita maju dan terus maju sampai nafas berhenti sendiri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas sambutannya dan masukannya. Semoga kami mahasiswa Unpam bisa lebih berkreativitas lagi serta bermanfaat kepada masyarakat. Amin. Selanjutnya penyampaian materi oleh Bapak Teguh Yuwono. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Bapak Dr. Haji Endang MPD selaku Ketua Umum Maestro dan seluruh jajaran pengurusnya. Jadi mahasiswa, tadi juga latar di sini ada Pak Haji, dosen Unpam juga ini, ya, ada Pak Supriyan juga, dosen Unpam juga ikut bergabung meramaikan PKI Unpam. Baik, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan asbab silaturahmi ini Allah turunkan keberkahan bagi kita sekalian. Ya. Baik, tema kita adalah membangun jiwa sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Manusia itu sesungguhnya memiliki dua sifat, yaitu individu dan sosial. Di mana-mana tuh, mau di Amerika, atau dimanapun pasti dua sifatnya, yaitu individu dan sosial. Nah, tapi bagaimana mungkin kita untuk bisa hidup sosial? Sebenarnya ini memang takdir. Contoh sekarang saya mau tanya sama Pia tinggal di mana? Di Depok. Kalau Pia di Depok tidak kenal kiri kanan depan belakang tetangga semua, kira-kira ada orang yang bilang Pia ada di situ nggak? Nggak ada. Berarti Pia tinggal dimanapun harus bersosialisasi, ya kan? Semakin luas sosialisasinya, semakin eksis, semakin dikenal, ya kan? Kalau gitu penting nggak sosialisasi? Penting nggak punya jiwa sosial? Penting, ya. Nah itu intinya, itu hakikatnya. Maka kalau orang ingin kenal orang banyak harus bersosialisasi.
sosialisasi. Sosialisasi itu adalah keluar rumah. Tadi Pak Adam sampaikan banyak tuh. Hidup itu tren bergerak, bukan titik diam. Ya, kalau misalnya mau sukses ya bergerak. Karena dengan bergerak itu timbul peluang, timbul perubahan. Ya. Anda naik motor macet, ya diem. Tapi itu depannya jalan, ada peluang kan? Ngelip bisa. Maka harus bergerak. Kalau nggak bergerak, diem terus, kalah terus kan? Nah, itu. Tadinya gitaris itu cuma lulusan SMA. Ingin jadi S1, graduation kualitatif. Ya. Nah, luar biasa kan? Kenal maestro. Ini sempat tahu ketika maestro itu punya anggota koperasi berapa ribu, Pak? 1073. 1073 anggota koperasinya maestro, anggota koperasi itu. Nah, kalau suatu ketika nanti ada rapat akhir tahunan, rapat anggota, 1000-nya datang, manggil krispati atau enggak geger itu. Ini kan? Geger banget. Geger banget, satu orang bawa 2 undangan, kita 3000 itu. Yang penting saya mau ngomong langsung nanti. Boleh Pak. Iya, nanti misalnya nih, ini habis acara ini, kita akan upload ke media massa, ke YouTube dan sebagainya. Wah, ini mau ada PKM, mau ada krispati. Besok krispati diundang sudah, ya kan? Mau menghibur di satu, saling berkaitan. Kenapa? Karena sosialisasi. Jadi kalau Anda semua punya potensi apa-apa, tapi tidak memunculkan diri, tidak mau sosialisasi, Anda akan tenggelam, tidak dikenal. 70% kesuksesan adalah memunculkan diri atau bersosialisasi. Nah, bagaimana membangun sosialisasi? Satu, Anda harus punya sifat peduli, kepedulian. Ya, peduli itu penting. Bagi orang yang sering peduli akan dipedulikan. Barang siapa sering mencintai akan dicintai, memaafkan akan dimaafkan, peduli akan dipedulikan. Ya, nah itu penting. Makanya mari kita sama-sama masih muda membangun networking, sosialisasi. Jiwa sosial itu penting. Ya, jangan semuanya diukur ada uangnya apa enggak. Ada duitnya enggak? Gitu-gitu. Semua kan kerja dulu. Anda udah kerja nggak sebagian ini? Udah ya? Nah, mesti kerja dulu bergajian kan? Nah, kalau gitu maka ada sosialisasi dulu, sosial dulu baru dapat benefit kan gitu. Dimana surga itu diberikan kelak kalau sudah hidup dulu, beramal dulu, bajikan dulu dan sebagainya kan? Nah itu dengan bersosialisasi manusia itu bisa menunjukkan jati dirinya sebagai manusia yang baik. Maka jadilah orang yang selalu dirindukan karena kebaikannya. Ya, itu orang kalau dirindukan karena hartanya miskin dilupakan, kegantengannya mati dilupakan, kecantikannya tua berikut dilupakan. Tapi kalau kebaikannya tidak akan dilupakan. Ya, makanya jadilah orang yang selalu dirindukan karena kebaikannya. Karena kebaikan adalah wajah terdekat dari keajaiban. Barang siapa sering berbuat kebaikan dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, tunggu keajaiban apa yang akan datang mengambil Anda pasti. Ya, itu namanya datang ke maestro sini, gak semata PKM, tapi membangun relationship. Nah, yang kedua relationship. Orang bisa membangun jiwa kepedulian, ya, jiwa sosial kalau membangun relationship, hubungan baik dimulai dari mana? Dari komunikasi. Komunikasi itu harus bisa komunikasi. Without communication there is no relationship. Tanpa komunikasi tidak mungkin bisa berbuat baik atau punya hubungan yang baik. Makanya kalau punya suami, punya istri, sering-seringlah komunikasi. Banyak orang putus cinta kenapa? Terjebak pada sosok yang sempurna, tapi lupa membangun hubungan komunikasi yang sempurna. Masih bisa. Katakan namanya bapak-bapak ya beda materinya, masih yang dengerin kok. Nah itu, jadi komunikasi itu penting. Komunikasi itu kan ada skillnya, ada keterampilannya, gitu. Bagaimana intonasinya, itu penting. Setiap intonasi itu maknanya beda. Misalnya, aduh, berarti sakit itu. Tapi kalau, aduh, cantiknya, ujian itu. Lain lagi kan? Jadi ini berusaha kan pemenggalan kata juga penting, komunikasi. Contoh misalnya saya lagi ngabsen pagi di kelas, Agus hadir Pak, Putri hadir Pak, Dini hadir Pak, Widodo, kok nggak ada? Saya minta Widodo ke kelas, aku nggak ada Pak. Oh ini Pak, menurut kabar guru Widodo sakit. Yang lain ngomong, betul Pak, berkabar guru Widodo sakit. Lain lagi. Padahal itu cuma pemenggalan aja kan. Padahal kata-katanya sama. Yang satu ngomong berkabar guru Widodo sakit berarti isu.
Tapi menurut kabar burung itu terus sakit. Ya Pak, menurut kabar burung itu terus sakit, lain lagi. Haji Widodo ada. Nah, misalnya, jadi komunikasi penting, komunikasi dengan tubuh, bahasa tubuh dan sebagainya, ya kan? Terus Amang, maksudnya apa ya, satu gini undangannya, satu gini lagi hamil kan lagi kan? Kenapa? Karena memang bahasa komunikasi macam-macam. Ya, nah termasuk kita ada di sini itu belajar jadi MC, belajar dari ngomong depan umum, belajar sambutan, udah nanti belajar juga menerima sertifikat bagaimana prosesnya, belajar style dan sebagainya, semua belajar, ya belajar. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini, tapi orang yang utama adalah orang yang menyadari kelemahannya, tapi mau memperbaiki diri secara terus-menerus. Ya, jadi masalah itu jangan rendah diri, belajar terus, pasti bisa. Kalau rendah hati boleh. Nah, iya, betul ya. Bukan rendah diri. Nah, Pak, gimana cara meningkatkan rasa pede, percaya diri di masyarakat? Ya, Anda harus belajar ke masyarakat, berani tampil, berani ngomong, berani tunjuk gigi dan sebagainya. Coba nyanyi, ya, berani enggak? Ya, pede, diulang-ulang terus dan sebagainya, kuasai materi dan sebagainya kan. Ingat, Anda pengen sukses, saya ajarin, ya, saya ajarin. Kamu udah kerja belum? Usaha Pak, dagang. Pegang, sebulan berapa gajinya? Dagang tuh kalau dagang. Oke, anggaplah 3 juta. 3 juta. Oke, dengan 3 juta sudah kamu potong beli pulsa, beli HP, nyicil motor, kemudian juga untuk kuliah, kira-kira tinggal sedikit. Nah, sedikit itu untuk beli gaji bisa nggak? Nggak bisa. Pergi itu untuk beli sedikit itu untuk beli motor, bisa nggak bisa. Sedikit itu untuk beli rumah bisa nggak bisa. Ya. Tapi jangankan gaji 3 juta, Anda sebulan gaji 1 juta, tak ajari bisa dapat gaji, bisa pergi haji, bisa beli mobil, bisa beli rumah. Cuma 1 juta sebulan. Nah, itu bagus salahnya, nah itu penting gitu. Makanya di kelas saya ngomong gitu, diem semuanya. Coba diem, gak ada yang mau tanya caranya. Oh iya Pak, caranya gimana Pak? Nah, pikir berarti. Caranya gimana? Caranya adalah jadikan kebaikan-kebaikan yang Anda lakukan membuahkan keajaiban. Ya, contoh. Pak Teguh ini terus story ya, lulus SMA, gak beli kuliah karena bapak ibu orang miskin, hanya penjual teh awur di emper pasar Wonosobo. Gak beli kuliah, gak bisa kerja keras, akhirnya kuliah. Pas kuliah itu gak beli dikasih sanggup, udah bapak ibu gak punya duit, jadi sebulan buat makan sebulan, minum sebulan, apain sebulan, kuliah sebulan, bapak ibu bantu 50.000 rupiah, bisa nggak itu 50.000 rupiah sebulan? Gak mungkin. Putra otak saya, Allah katakan apa tak ilmu, kamu gunakan akal kamu. Putra otak jadi marbot masjid selama kuliah, jadi tukang loper koran, tukang ketik skripsi dan kayak tulis selama kuliah 4 tahun, jangan dulu semuanya. Ini kebaikan ya. Gitu. Begitu lulus datang ke Jakarta, sering ngisi pengajian, ngisi ceramah dan sebagainya, sampai kenal dengan Dirut Beni Syariah, membantu orang tuanya meninggal, kebaikan. Apa yang terjadi? Waktu telepon Dirutnya, Mas Teguh, besok umroh saya bayarin, berangkat ya umroh, ya kejiban nggak? Kejiban, saya udah umroh. Udah, terus kemudian Mas Teguh bisa ngaji nggak di rumah sini sama adik-adik? Bisa Pak, siapa? Oke. Nah, terus dia datang ke sana, tanya, ini motor Mas Teguh? Iya. Cuma ada motor yang lain enggak. Terus kalau yang mau pakai gimana? SOP gimana? Ya gantian. Udah tak beli motor? Dapat. Kejiban nggak? Kejiban. Ya, saya dulu S1, nggak mungkin kuliah S2 saya, nggak mungkin lah punya duit. Tapi begini tanya, Mas sekarang di mana? Saya dari Dexbank saya nganggur Pak, belum kerja aja, ngajar sih. Ngajar kan harus S2, ya betul di Unpam ngajar harus S2 minimal. Dokter dia telepon, kuliah deh, kami di beasiswa, kejiban nggak? Karena baik-baik kan, bapaknya yang meninggal saya itu ngurus, memandikan, ikut ngapain, ikut melatih, ikut karena pemakaman. Terus kemudian ada orang miskin, gap-gapan, belum ada apa, pokoknya kebaikan kita lakukan. Dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita lakukan kebaikan. Allah akan ganti, karena janji Allah itu. Allah katakan bahwa sebutir ya kebaikan akan digantikan 7 tangkai, setiap tangkai berubah 100. Jadi Allah gantikan sebutir kebaikan jadi 700 kebaikan. Pasti itu kata Allah, kata saya, kata Pak Adam. Ya, betul iya kan, itu kata Allah itu. Kata Allah, manja abil hasanati falahu asru amsalihah. Kebaikan satu akan menjadi 10.
lanjut. Itu janji Allah di Al-Quran, kalau nggak percaya sobek aja Qurannya. Ya, itu jadi Allah, jadi berbuat baik saja. Makanya baik yang penting. Kenapa? Karena berbuat baik itu awal mula punya kepedulian, ya, punya jiwa sosial. Gitu. Jadi ini sosial. Ya, contoh Chris Fatim manggung, nggak mau dibayar, hanya pundi amal saja untuk membantu banjir di mana? Jiwa sosial itu. Mana mungkin jiwa sosial bisa tumbuh berkembang kalau tidak punya rosok, ya, tidak punya perasaan-perasaan yang diawali dari mana. Nah, jadi dari sekalian, masih muda, ayo bangkitkan potensi Anda berjiwa sosial. Karakter uang, Anda nggak usah nyari uang, tapi Anda bangun karakter uang, dan nanti. Karakter uang itu apa? Karakter uang itu satu, pelayanan sosial, pengetahuan, keterampilan, attitude, itu karakter uang semua. Anda bisa itu semua pada kamu jadi. Jadi ada orang beli dia bingung dengan kayak hukum itu, datengin, dan cekin, kemana sudah, can I help you? Dia bisa ngomong bahasa Inggris, kamu bisa ngomong bahasa Inggris? Oh yes, I can. Nah, saya mau Jakarta gimana bingung karena di Indonesia enggak ditunjukin sosial kan, dibantu dan sebagainya. Nggak tahu dari direktur. Paling pernah ya di mana di belakang dasar di siskambling lah, aku nggak pakai pakaian siskambling di RT. Dia cari ini aku ngajari satpam. Kalau malam hari jam 11 sudah jam 11 atau mobil-mobil masuk ke kita, bukan mobil komplek di stop pak. Kok di stop kan dia mobil asing, terus ngapain? Bermaaf, Pak Kasanya. Malam Pak, mohon maaf mengganggu Bapak, mau ke tempat siapa? Ada yang bisa kami bantu? Iya Pak, saya muter-muter nyari alamat sini susah banget, ini udara saya penting. Oh, saya tahu, mari saya antar Pak. Diantar kayak motor, muter-muter ketemu. Assalamualaikum, Pak, motor ada tamu. Weh, masa tinggal terpos dulu ya Pak ya. Silakan Pak, ada perlu apa-apa. Boleh, makasih ya Pak. Gak taunya ini direktur di sebuah BUMN di Jakarta lagi nyari security, kenal gitu, ngomong itu siapa? Oh itu namanya Pak Agus. Itu security mana? Itu RT sama dong teleponnya artinya diundang dia, nggak tes langsung jadi security. Di RT gajinya 800 sebulan di sana Pak. Oh, hebat kan? Kenapa? Karena kebaikan kan? Karena jiwa sosial kan? Karena kepedulian kan? Ya. Ada orang pertama kali di Jakarta mau interview masuk ke ruangan, tapi ruangnya jauh dari tiba-tiba ada kertas berita kotor gitu ya, ada sampah, ya pungut masukin ke sampah, terus kemudian ada keset gini-gini pakai kaki dilurusin, terus ada jendela ke depan malam jalan ditutup, terus dia nggak nyadar itu, pelapor itu diperhatikan. Begitu masuk ke tempat HRD, silakan duduk, oke, langsung disalamin mana CV-nya. Oke, kapan ada siapa kerja di sini? Kapan saya siap kerja di sini? Maaf, saya mau interview. Tidak perlu interview. Kenapa? Saya melihat attitude Anda bagus. Kami punya CCTV. Melihat Anda dari pintu gerbang sampai sini kelakuannya bagus. Layak diterima kerja di sini. Kan? Padahal di atas ada CCTV yang namanya Rocky dan Atif. Jadi kan? Itu makanya mari berbuat baik dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, tanpa harus diketahui orang lain. Itu namanya integritas. Ya, jadi cukup lah ya. Nah, ini untuk para mahasiswa. Nah, mudah-mudahan kita bisa berlanjutan pada kedepannya nanti mungkin kalau perlu maestro bergabung dengan kita, ada nanti pendidikan apa dan sebagainya. Jadi kalau mungkin di malam di depan maestro itu ribuan orang ada pasar malam. Kalau dibangun apa namanya panggung, kalau Chris Fatim manggung di sini, udah main, gak usah Chris Fatim deh, gitarisnya aja deh, ya kan? Waktu pakai kotak gitu, kotaknya penuh saya kira itu kan. Gak boleh COVID. Aduh. Maksudnya suatu Kita nunggu ya, nunggu COVID-nya nggak ada. Maksudnya suatu ketenangan. Tapi yang penting Iya Mario. Tapi yang penting kan ada hubungan baik nih. Iya. Gitu ya. Ada yang mau tanya nggak? Ayo tanya ke saya boleh. Kalau Ini ada yang mau tanya nggak? Hah? Silakan ada yang mau tanya. Pak. Kisi-kisi sidang tuh. Ayo. Siapa namanya? Arjina mau tanya nggak? Udah khusus kamu kalau bisa tanya
Atau gak usah tanya deh, aku tanya kamu jawab. Kalau sampai benar tak kasih hadiah. Iya. Kalau sampai benar tak kasih hadiah, ya. Kita tes ini mahasiswa atau bukan? Mahasiswa kan intelektual. Tanya kalau bisa tak kasih hadiah. Coba sekarang ya. Berapa 1 tambah 1? Wah, pintar. Tanya. Saya juga mau Pak. Jadi memang apa? Udah dapat aja. Jadi tadi Tak terima dong. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian dari para mahasiswa, mengapa membangun jiwa sosial itu penting senyum dan tawa? Senyum dan tawa adalah jarak terdekat seseorang dengan orang lain. Kamu berdua dekat sekali, tapi kamu mikir ke Jepang, kamu mikir ke Amerika, ya, dan saling membenci, kan dekat itu namanya. Tapi meskipun jaraknya jauh di kampung ibu, telepon, tapi ketawa senyum dekat rasanya. Kalau gitu maka mari kita mulai hidup bermasyarakat. Ayo munculkan senyum dan tawa, kita munculkan kegembiraan, keceriaan. Jadi enak dan cair kan semuanya. Sehebat apapun seorang dosen meskipun profesor mengajar di kelas tidak akan sukses kalau mahasiswanya nggak mood, betul nggak? Makanya penting ice breaking. Pas beberapa kali kalau ngajar kan pagi-pagi ice breaking dulu kan, ya kan? Contoh ice breaking itu nih biar bisa ketawa. Coba kalian semuanya beritahu. Ayo fokus, tes fokus ya. Di terakhir nih, sesi terakhir. Tes fokus. Angkat tangan kiri ke atas. Ayo, angkat tangan kiri ke atas. Ayo, terutama mahasiswa yang boleh ikut. Ya. Tangan kiri ke atas. Tempelkan tangan kanan ke pergelangan. Yang kencang. Merasakan denyut nadinya. Kalau nggak terasa tutup, buka tutup. Jarinya. Sudah? Merasakan denyut nadinya. Merasakan? Oke. Ikuti perintah saya. Tes fokus. Ikuti perintah saya ya. Oke. Sekarang juga secepat kilat tangan kanan Anda lepaskan secepat kilat, tempelkan di jagung sedang juga. Nah, udah jam tes fokus. Nah, itu artinya apa? Bisa jadi Anda nggak fokus, bisa jadi Anda mikir jagung pindah sini. Ini dahulu ya. Tapi kan artinya kan orang kan jadi ketawa kan? Ketika orang jadi ketawa, akhirnya apa? Terjadi cair, suasana cair. Dari suasana cair kita menyampaikan ilmu diterima dan sebagainya, kan? Itu. Nah, saya ajari nih ya. Jadi mahasiswa itu harus cerdas. Setiap pertanyaan dosen harus bisa dijawab dengan telak, tidak terbantahkan. Contoh, pas ngajar, tahu setengah jam kemudian telat. Assalamualaikum, maaf, saya terlambat. Terus setengah jam. Duduk sana. Terlambat lagi 40 menit. Mohon maaf Pak, saya terlambat. Tanya dong, kenapa terlambat? Pak, apa itu? Ketiduran Pak. Biasa tanya lagi, ketiduran siapa? Lah kan dia ketiduran, harus telak dong jawabannya kan? Terus, ya udah dulu sana. Nih para mahasiswa sekalian, kalau kamu terlambat ditanya harus menjawab dengan telak, tidak terbantahkan. Contohnya gimana Pak? Telat nih setengah jam. Assalamualaikum, maaf Pak, saya terlambat. Kenapa kok telat? Sampai 30 menit. Habis Bapak datang duluan. Boleh ya kan? Nah, iya terbantahkan nggak terbantahkan. Tapi jangan cerita sama dosen lain. Nanti kamu telat. Boleh digetok. Kamu ngomong gitu siapa yang ngajari? Pak Teguh. Oke ya. Baik. Selesai nih Pak. Jadi, membudayakan jiwa sosial ya. Jadi dimanapun mari kita berjiwa sosial. Kamu naik motor di komplek, kamu tiba-tiba ada pohon tumbang ya, daripada membuat celaka orang lain, di motornya sendiri ke pinggir, jiwa sosial. Ini pernah jadi perangkong? Pernah Pak? Pernah. SMP. Motonya apa? Satya kuku dharmakan, dharmaku kubaktikan. Itu maksudnya berbuat baik setiap hari. Ya, oke baik. Saya cukup begitu saja pada. Iya. Terima kasih. Alhamdulillah. Bener nggak penasaran, nggak ada yang ditanyain. Ya, Apa lagi mau nanya kalau bukan sekarang? Alhamdulillah, terima kasih atas materi yang Bapak Teguh sampaikan, sangat memotivasi kami sebagai mahasiswa. Semoga bisa menerapkan atau mengimplementasikan di masyarakat kami mahasiswa. Selanjutnya penyerahan cenderamata dari Unpam ke Yayasan Maestro oleh Saudara Regi. Ini saudaranya Regi. Saudara
Bang Bude Pak. Ini reginya atau saudaranya nih? Saudaranya mungkin aduh apa? Sini deh. Asadi. Ayo, ayo. Sini Mario mana? Nah, di sini. Biar ini. Biar kelihatan dua dari mana. Yang bagus bahkan. Dibuka maskernya biar kelihatan wajahnya. Kelihatan gendut ulangin ya. Kan Mario lagi. Iya, ketuanya. Gua nanti tutup pertamanya. Oke. Nah, itu ada. Ya, sudah. Ketua. Nah, coba lagi. Ayo, di sana. Ayo. Sudah ketua. Ini anak-anaknya nggak ikut? Ya, tetap sini ya. Oke, baik. Nah, habis ini sekalian pemberian senjata satu persatu aja di Padang ya. Terus foto rame-rame. Jadi kami sertifikat. Oke. Ya. Nah, Selanjutnya pemberian langsung sertifikat dari mulai dari Siti ya. Ini siapa? Siti. Oh, Siti Rohiatul Ilmi. Madinatul Itu Ilmi. boleh. Makanan. Terus Mario. Saya Pak. Nah, sini. Mantap, Bos Al. Iya. Mas apa ya? Siapa? Terima kasih banyak Pak. Buka dong wajahnya. Oh iya. Tunggu dah. Waduh. Lagi. Ya. Mantap. Mas Asep. Mas Asep. Asli. Oh, kan baik. Bentar lagi. Sudah sertifikat tuh. Barcelona lagi. Saya di terminal pada. Di Tambang Barca. Barca. Kita lagi. Messi. 2, 3. Ya, sama-sama. Itunya Artina. Artina. Ada kok Kirain Ayu. Artina. Ustaz. Kita lagi Di grup PKM ya. Iya. Messi. Juga ada di sini. Nah, biar tuh mau foto dia. Yang lain ya gitu. Dia belum difoto. kita foto rame-rame Ya, Oke. semuanya. Ya, Haji. Ada sertifikatnya apa? Ya, sertifikatnya lihat. Coba Haji. Ayo, sini. Ayo, ini soalnya. Ayo, yang lain, yang motor-motor nanti aja, foto di Ayo, Yang tadi rame, yang tadi ya. Cendera mata. Cendera matanya. Haji, punten tuh pojok. Cendera matanya. Biar kelihatan juga bahwa saya pegang juga. Oh iya. Kita ada tanda tangan saya itu Pak. Wih, Asli, Pak. Sip, mantap. 1, 2. Oh iya. Sekali lagi. Ya. 1, 2, 3. Mantap. sekarang sambil menikmati makanan spesial. Ini Nah. ada pisau, daging, mayones, sambil dengerin Mario menyanyi. Wah, ada tangan Mario. Terus saya sama Nyala ini ya. Nah, ini saya boleh pinjem kursinya kali Pak ya? Iya, monggo. Kursi masih ada lagi. Saya di sono sudah. Ini Bapak kunci mobilnya nih Pak. Oh ya. Kunci mobilnya ketinggalan. Sesi hiburan ya. Hiburan. Semoga nggak ada Kan sini sana. Oh, ini kan Nyalanya. Mana yang lain, ah? Itu di bawah Pak. Suruh sini. Eja. Ya Pak, silakan Pak, dinikmatin Pak, hidangannya Pak. Jadi sebetulnya saya ini bukan vokalis, tapi karena Pak Teguh yang minta ini, jadi saya jadi gitaris sambil vokalis. Nah,
Berapa satu album ya? Waduh, semoga masih inget nih lagunya Pak. Sip, Pak. Semoga masih inget ya Pak lagunya Pak. Maafkan kali ini aku harus jujur. Kau harus tahu siapa aku sebenarnya. Terpikir dalam benakku tentang cinta terlarang. Selama ini ku pendam. Jangan salahkan keadaan ini saja. Semua adalah keterbatasanku saja. Tak mampu menjadi yang kau mau. Aku mencoba dan aku tak mampu. Tak bisa lagi mencintaimu. Dengan sisi lainku aku tak sanggup menjadi biasa. Aku tak sanggup. Tak ada satupun yang mungkin bisa terima kau seperti aku. Mohon jangan salahkan aku lagi. Ini aku yang sebenarnya. Tak mampu menjadi yang kau mau. Aku mencoba dan aku tak mampu. Tak bisa lagi mencintaimu. Dengan sisi lainku aku tak sanggup menjadi biasa. Aku tak sanggup. Tak ada satupun yang mungkin bisa terima kau seperti aku. Mohon jangan salahkan aku lagi. Ini aku. Maafkan kali ini aku harus jujur. Karena basicnya itu sama anak-anak KP itu sama teman-teman kampus yang lain tuh saya ngebangun relationnya lumayan bagus lah gitu. Jadi ya menyambung dari temanya Pak Teguh tadi. Sekarang kita langsung 2 lagu. Nah ini kebetulan karena saya bukan vokalis, 3 lagu aja ya Pak. Semoga masih pada ingat lagunya ya. Jangan lagi kau sesali keputusanku. Ku tak ingin kau semakin kan terluka. Tak ingin ku paksakan cinta ini. Meski tiada sanggup untuk
semua kisah indah jangan kau tangisi lagi. Sekalipun aku takkan pernah mencoba kembali padamu. Sejuta kata maaf terasa kan percuma. Aku telah mati untuk menyadarinya. Semua kisah indah jangan kau tangisi lagi. Sekalipun aku takkan pernah mencoba kembali padamu. Sejuta kata maaf terasa kan percuma. Bapak mungkin mau request lagu apa? Tapi jangan yang susah-susah. Ini kan sudah ada yang merapikan nih. Demi cinta. Nah, ini lagu terakhir nih dari saya, ini special request nih. Wah, ini kalau martabak nih, martabak telurnya spesial nih. Ini lagu favoritnya Pak Teguh ternyata. Jadi waktu Pak saya info, Pak mau bimbingan nanti minggu depan aja ya Pak ya. Soalnya saya kebetulan ada main nih sama Chris Patih, gitu kan. Pak Teguh langsung bilang, saya lagu kesukaan saya itu ada di Chris Patih favorit katanya. Judulnya Demi Cinta. Oh. Semua